Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurinya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kholatil tiki. Alhamdulillah ala nimatil. Mana bukunya? Itu bukunya sana. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi nimati tatimmus sholihat. Sob, ini saya akan bagi tip dan trik ketika didatangi DC Lessing ya. Jadi ketika Anda telat mau sebulan, mau 5 bulan, mau setahun, itu nggak masalah. Ini teknik-tekniknya ketika Anda itu dan sudah dipraktekkan tuh Sob. Dan ini cukup sukses gitu. Dari mana Pak? Udah. Kita nggak mau ribut-ribut. Enggak, sebentar. Bapak dari mana? Iya, enggak, saya mau izin, saya ini harus tanda bukti sama kuasa hukum saya. Bapak mau ngambil mobil saya kan? Ya silakan. Bapak dari mana tadi? Mau ngambil derek mobil saya kan? Iya, saya dari Kelipan. Mau derek langsung? Iya. Oh iya. Kan derek kan situ yang minta. Ya. Saya nggak ngasih kunci ya. Saya nggak ngasih kunci. Saya kunci dan SNK saya akan kasih besok langsung ke Kelipan. Mas, saya nggak ngasih mas masuk. Mas, saya nggak ngasih mas masuk. Mas, iya. Masih ada yang resmi dari Kelipan juga. Mas, enggak, Mas, Kita mesti pengen tanda saya nggak ngasih mas masuk loh. Coba ya, di luar aja. Saya cuma bilang gitu. Tapi saya nggak akan ngasih kunci. Ya, Cap, ini di depan udah banyak banget orang. Itu orang yang hijau itu dari Kelipan, katanya mereka mau derek mobil. Saya nggak ada, lagi keluar. Minta telepon derek dong. Udah kirim lah. Ya, Cap. Berikut laporannya, Cap. Terima kasih. Sudah dipraktekkan dan cukup sukses gitu. Kapan hari ada warga SKDA di Bekasi, Jati Asih, namanya Windy gitu. Ada berapa dulu berhasil tapi ada gagal lagi gitu. Kemarin itu ada juga yang berhasil, ada contoh ya. Yang penting Anda tenang, sekarang yang berhasil dulu. Jadi ketika Anda didatangi debt collector, DC Lessing atau Martel ya, Matalang, ke rumah Anda mau ngambil tempatnya Anda, yang Anda harus lakukan adalah tenang dulu gitu. Berpikir positif dan tenang. Pertama, tanyakan sertifikasinya dia, identitasnya dia, kalau bisa Anda foto gitu. Pak, mohon maaf ya, saya foto dulu untuk dokumentasi. Jadi kedua, tanyakan juga sertifikat fidusianya ini. Fidusianya dicek dulu di situ segala macam-macam dan Anda cek gitu. Ketika Anda kontrak dengan mereka, benar nggak? Karena itu di waktu ketika kontrak hanya 1 minggu, 14 hari. Jangan sampai lebih. Kalau lebih berarti Anda kalau hanya baru bulan-bulan ini atau gimana didaftarkan, berarti fidusia itu cacat hukum. Ketika fidusia cacat hukum, tidak bisa mereka mengambil. Jadi itu intinya, karena salah satu cara mereka Mantel itu bisa ngambil itu caranya apa? Lessing itu bisa ngambil barang karena apa? Karena ada jaminan fidusianya. Jadi fidusianya. Ketiga, cari surat tugasnya yang berbicara dengan Anda, yang tertulis di surat tugas. Sah apa tidak ini? Minta telepon dari ininya, kan biasa ada nomor teleponnya yang memberi tugas. Anda telepon, betul nggak Pak Joni atau Pak Iwan atau Pak Budi, ini Anda betul ya, udah bicara dengan orang itu. Jadi hanya bicara dengan satu orang, yang lain suruh keluar dulu. Yang ketiga, kalau bisa pintu garasi mobil tetap terkunci posisinya, kunci di gembok gitu. Terus Anda bicara dengan mereka di luar aja, siapkan aqua putih atau aqua, ngomong di luar, ngomong baik-baik segala macam-macam. Pak, mohon maaf, tanya dulu. Saya ada fidusianya, anggaplah semuanya lengkap ini. Fidusianya ada, surat tugas ada, dan dia ada sertifikat PPI, dan dia mau ngambil barang. Mohon maaf Pak, sekarang ini saya lagi ngajukan keringanan pelunasan khusus ini.
Jadi intinya apa? Nah, kalau memang nggak bisa disetujui, kita langsung lari ke pengadilan. Putusan pengadilan yang menentukan bahwa mobil ini bisa diambil atau tidak. Lakukan itu sob. Jadi minta putusan dari pengadilan. Nah ketika mereka nggak punya fidusia pasti udah gagal kalah kan. Kalau yang punya fidusia nggak bisa ngambil. Ketika ada fidusia pun, kalau tidak ada putusan dari pengadilan nggak bisa. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan meneror Anda semua ini. Termasuk kemarin aparat RW-nya pun ikut meneror gitu. Karena mereka biasanya kalau mau ke suatu daerah dia akan ngomong dulu ke aparat setempat, termasuk kepolisian setempat. Mudah-mudahan nanti Pak Kapolri bisa membersihkan ini semua ini. Karena tapi uang itu susah sob di ini harus paham juga gitu. Dibuktikannya susah gitu. Dan siapapun butuh uang gitu, meskipun aparat juga butuh uang gitu. Nah mereka biasanya sosialisasi ke mereka dulu gitu. Ke aparat setempat. Terbukti di Windy pun kasusnya Windy, si polisi itu tahu gitu. Oh ini yang di Jati Asih ini ya, ada orang telepon, ngomongnya ada orang telepon. Padahal kan mungkin nggak tahu ya, siapa tahu orang itu sudah koordinasi dulu gitu. Itu tidak dilayani, nggak apa-apa, jangan kecewa ketika aparat itu tidak melayani apa-apa. Begitu ketua RW-nya juga sama, pasti dihubungi sih ininya. Terbukti kemarin ketua RW-nya, padahal itu rukun warga, itu membela si di lesinya. Ketika saya debat pun, kayak ajak ngomong, mereka pokoknya ini, kalau udah pakai pokoknya nggak bisa gitu. Akhirnya pas saya bilang, saya mau bicara dengan Windy lagi gitu. Kenapa dia? Pokoknya bisa Pak, gini, nggak bisa Pak, ada pengadilan apa enggak, Bapak udah baca belum? Terus saya kayak yang 2019, nggak bisa, ini udah benar seperti ini, saya karena gini, alasannya gitu. Kalau udah pakai pokoknya, saya selesai ada diskusi dulu. Jadi mau ngomong apapun dia pakainya pokoknya gitu. Ini kan dia nggak bayar, berarti harus nggak bisa Pak, atau bilang nggak bayar sih nggak bayar. Tapi intinya apa? Dia kolektor itu siapapun boleh mengambil ketika ada pihak pengadilan gitu. Dan kita belum cek fidusia dan yang lain. Oh dia pokoknya pakai pokoknya. Hanya Pak mental itu. Ternyata apa? Ternyata yang dilakukan oleh si debt collector sama. Yang kedua, apa yang dilakukannya adalah apa? Dia ini apa tuh? Manggil mobil derek. Nah saya bilang, dan dia meneror keluarganya juga, orang tuanya Windy segala macam-macam supaya ngepro, sampai orang tuanya marah segala. Windy kasihin aja, Windy nggak bisa. Yang kunci yang paling utama adalah pisahkan antara kunci dan STNK, jangan diserahkan itu, jangan mau tanda tangan apapun, itu yang paling penting. Karena gini logikanya, ketika anda leasing mobil, Anda ngasih DP segala macam-macam, DP-nya 20-30%, dan itu ada nyicil setahun 2 tahun. Sebenarnya haknya Anda lebih besar daripada haknya si leasing. Anggaplah pinjam 100 juta, Anda udah keluar uang hampir 60 juta gitu. Leasing cuma 40, masa dengan 40 itu mereka mau ngambil seenaknya gitu? Nggak bisa dong. Dan kadang-kadang ketika sudah diambil kendaraan Anda segala macam-macam, mereka tidak transparan. Dilelang gimana pun, gimana, nggak ada kembaliannya. Dan ketika mereka mengenakan bunga denda dan lain-lainnya, Anda pun masih tercatat punya hutang di OJK dan masih blacklist OJK gitu. Dan ketika Anda mau bersihkan, pasti mereka belagu dulu. Lunasi dulu 30 jutanya gitu. Padahal real hutangnya cuma 30 atau 40 juta. Pokoknya mereka mengenakan lagi macam-macam bla bla bla, terus satu gede sebesar itu. Akhirnya dendanya pun bisa 3 kali lipat, 2 sampai 3 kali lipat kalau Anda mau macet setahunan. Nah itu yang terjadi di Windy juga. Nah itu yang dilakukan ya Sob ya. Jadi kenapa kita harus bersikeras menyelesaikan ini, melakukan pelunasan khusus gitu. Dan ketika itu mereka neror keluarganya segala macamnya, ketua RT tetangga bilang perlu mereka teror, nggak apa-apa, kita mental double aja, mental tenang aja gitu. Yang tidak berurusan dengan kita tidak perlu kita ini kan. Orang tua kita pahamkan, tidak perlu dengan ribut gitu. Dan kemarin alhamdulillah Windy bisa, ayahnya tadinya emosi menjadi tenang. Saya bilang ini dia, jangan ribut dengan ayahmu percuma gitu. Itu tekniknya si DC membuat semuanya kaku. Ketika dia masuk ke rumah mau ngomong dengan lainnya, suruh pulang. Dia pulang. Keluar ya, aja keluar juga. Nggak berani juga. Itu yang dilakukan Sob. Jadi dengan tenang seperti itu. Jadi harus setenang itu melakukan itu, dan alhamdulillah dan semuanya bisa selesai. Dan ketika itu dia datangin kren untuk membuat kita sure. Semakin dia datangin kren pasti kan dibayar kayaknya 50 atau 100 ribuan gitu. Ya udah biarin aja. Karena apa? Karena kuncinya dikebok. Ketika dia ngerusak gembok itu pidana Sob. Pidana kalau polisi polsek ngatur itu udah jelas-jelas pidana, kita langsung lari ke Polres atau ke Polda bila perlu, tinggal viralkan aja, no viral no justice. Nah itu, dan bener Sob, Windy udah panik segala macam-macam. Akhirnya apa? Dia datang ke kerennya udah siap di depan rumah segala macam-macam. Ya udah, ternyata kerennya nggak bisa ngapa-ngapain karena pintunya dikunci gitu. Malah Windy ya, akinya pun dicopot sama Windy.
jadi nggak bisa gerak, nggak bisa hidup. Tapi kalau pakai ini kan bisa. Tapi intinya ketika pintu dikunci gembok, si petugas kan kalau berani mau ngambil itu udah pidana. Mereka semua ngerti hukum, Mattel itu ngerti hukum pasti. Ada yang nggak ngerti, yang goblok-goblok aja. Di sini juga ada yang gobloknya gitu. Dan sebenarnya bisa dipidanakan. Dan siapkan video selfie gitu, sama saksi 2 orang. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk ngusut sampai ke pidananya. Meskipun nggak sukses, saya mudah-mudahan bantu Sob ya. Saya lagi memviralkan, bantu viralkan itu si polisi Polsek Jati Asih tidak merespon laporannya Windy ketika si Mattel ini gembok rumahnya. Udah ada videonya segala macam-macam. Dan itu ada di Windy segala macam-macam videonya. Dan dia gembok, biarin aja. Tapi copot lagi, gak berani dia. Mobilnya dipangin sampai biarin. Akhirnya pas siang juga pergi. Itu kalau ada mereka di situ kan lumayan. Anggaplah penjaga. Siapa saja rumah saya nggak ada yang jaga di luar. Ini si Mattel mau jaga, biarin aja. Dan sampai sekarang ini. Dan kuncinya satu, jangan serahkan mobil itu ke mereka semua sampai nego persusnya disetujui. Di kasus Windy, hutangnya itu sekitar 75 juta, dia sudah bayar, udah masuk 40 jutaan dulu. Tapi si Lessing kenain 150 juta 2 kalinya. Jadi intinya apa? Nggak selesai, so. Kita nego dari 40 dan mudah-mudahan bisa tembus di angka 50 persusnya. Bisa, insya Allah bisa. Asal apa? Unit masih di tangan kita. Jadi bagi beberapa orang yang fidusianya sampai nggak ada pun, itu berarti mereka nggak punya hak sama sekali. Makanya cekin fidusianya, betul nggak di fidusia itu setelah tanda tangan ini harusnya di depan notaris gitu. Terus kalau tidak ada notaris berarti di bawah tangan, nggak bisa so. Dan itu kita bisa perkarakan di pengadilan. Demikian dari saya tip dan triknya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.